Hai guys, episode kali ini Kuriositas mau share tentang topik ringan nih. Kamu pernah mendengar nggak istilah generasi boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z? Apakah kamu tahu maksud dari istilah-istilah itu? Dan termasuk generasi yang manakah kamu? Oke, kita bahas langsung yuk. Istilah-istilah yang tadi disebutin adalah penggambaran pengelompokan manusia berdasarkan generasi kelahirannya. Berikut ini pengelompokannya. Yang perlu kamu tahu adalah setiap generasi ini memiliki karakternya yang khas. Hal itu juga dipengaruhi oleh peradaban dan teknologi yang berkembang pada tiap generasi. Generasi baby boomers lahir pada masa-masa mempertahankan kemerdekaan dan berbagai perang yang telah berakhir, sehingga perlu menata kehidupan bernegara. Nah, alih-alih bergantung pada orang tua, generasi ini cenderung hidup mandiri. Mereka memegang teguh adat istiadat sehingga cenderung kolot, namun sangat matang dalam pengambilan keputusan karena pengalaman kehidupan yang pernah dilalui. Generasi ini cenderung tidak suka menerima kritik, sedangkan uang dan pengakuan dari lingkungan adalah target mereka. Umumnya, gengsi menjadi urutan pertama dalam kehidupan sosial. Meskipun begitu, mereka mencari uang untuk keluarga, yaitu bekerja keras untuk mensejahterakan anak-anak. Loyalitas dan dedikasi dalam bekerja menjadi poin positif bagi baby boomers. Dibanding generasi sebelumnya, generasi X sangat terbuka dengan kritik dan saran demi terwujudnya efisiensi dalam bekerja. Generasi X masih mengadopsi karakter dari orang tuanya yang mencari uang demi keluarga. Bedanya, mereka mulai akrab dengan investasi. Berkat didikan generasi baby boomers, generasi ini memiliki ketekunan dalam bekerja. Mereka ingin lebih sukses dari orang tuanya, sehingga sebagian dari mereka juga mulai memiliki jiwa pengusaha. Apalagi generasi ini mulai mengenal yang namanya komputer, sehingga mulai berpikir secara inovatif untuk mempermudah kehidupan manusia. Generasi Y, atau yang lebih akrab dengan sebutan milenial, adalah generasi yang lahir di saat teknologi sedang berkembang pesat. Kehadiran komputer, video games, gadget, dan smartphone yang tersambung dengan kecanggihan internet membuat generasi ini mudah mendapatkan informasi secara cepat dan sebagainya. Dengan pendidikan yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, generasi ini bisa dikatakan penuh ide-ide visioner, inovatif untuk melahirkan pengetahuan dan penguasaan iptek. Mereka cenderung ambisius dalam bekerja. Di samping kerja kantoran, sebagian juga membuka bisnis sendiri untuk menuju kesuksesan. Mereka memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Sedangkan generasi Z adalah generasi yang sudah sangat mengenal teknologi. Sejak kecil, mereka lebih gemar bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Jadi jangan heran kalau generasi Z cenderung menyukai sesuatu yang serba instan. Generasi ini sangat gemar melakukan transaksi belanja secara online karena dinilai praktis dan bisa dilakukan di mana saja. Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi membuat generasi ini juga mudah untuk mendapatkan uang secara instan. Bukan hanya dari pemberian orang tua, tapi hasil berselancar internet dengan media sosial dan kreativitas mereka masing-masing. Gak heran banyak anak yang belum bekerja secara formal sudah memiliki penghasilan sendiri. Kenapa ya kok pengelompokannya menggunakan alfabet? Begini nih sejarah singkatnya. Generasi baby boomers lahir pada tahun 1944 sampai 1964. Pasca Perang Dunia II, orang Amerika menikmati kemakmuran yang baru ditemukan yang menghasilkan ledakan bayi. Karena inilah anak-anak yang lahir dijuluki baby boomers. Tetapi generasi yang mengikuti boomers tidak memiliki pengenal budaya yang terang-terangan. Itulah asal-usul istilah X, menggambarkan karakteristik yang tidak diketahui. Nah, dari sinilah kemudian penamaan generasi itu secara alami dilanjutkan dengan alfabet. Generasi Z juga jadi orang-orang terakhir yang lahir di abad 20. Sesuai namanya, huruf Z pada generasi ini membatasi mereka dengan generasi berikutnya, orang-orang abad ke-21.
Dalam makalah Beyonce, Mid Generation Alpha, ia mengungkapkan generasi berikutnya akan dinamai sesuai abjad. Itu sebabnya mereka yang lahir setelah generasi Z akan dipanggil generasi A alias generasi Alpha. Tahun kelahirannya dimulai dari 2010. Menurut Mike Rindle, generasi Alpha yakni anak-anak dari generasi milenial akan menjadi generasi paling banyak di antara yang pernah ada. Sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir setiap minggu, membuat jumlahnya akan bengkak menjadi sekitar 2 miliar pada 2025. Generasi ini juga diprediksi akan jadi generasi yang jauh lebih terdidik daripada generasi Z, lebih akrab dengan teknologi dan jadi generasi paling sejahtera. Sejauh ini masa depan terdengar seperti tempat yang membahagiakan ya. Semoga saja. Kalau kamu termasuk generasi yang mana nih guys? Komen di bawah.